Suasana di lapangan SDN 08 Kota Jambi terasa begitu tenang. Ibu Atika baru saja menutup ceramahnya tentang perjalanan luar biasa Rasulullah SAW mengendarai buraq yang secepat kilat. Fajri, seorang murid kelas 5, duduk tertegun. Ia membayangkan betapa hebatnya perjalanan Isra Mi'raj itu, terutama perintah sholat 5 waktu yang dibawa pulang oleh baginda Nabi. Hatinya merasa hangat, ada sesuatu yang bergetar di dalam dirinya. Tak lama kemudian, suara adzan zuhur berkumandang dari masjid sekolah. Biasanya, murid-murid akan berlarian atau asyik mengobrol terlebih dahulu. Namun kali ini berbeda. Ibu Miskem dan Ibu Saryati berdiri di depan pintu kelas dengan senyum yang menyejukkan. Mereka tidak perlu berteriak memanggil. Dengan langkah anggun, kedua guru itu memberi isyarat agar anak-anak segera bersiap menuju tempat wudhu. Fajri, yang biasanya malas-malasan, kini bangkit dengan sigap. Ia merapikan barisan sandalnya dengan sangat rapi. Pak Ade yang sedang memantau di dekat tempat wudhu, memperhatikan perubahan itu. Beliau mengangguk bangga melihat Fajri yang kini mengantre wudhu dengan tenang tanpa perlu diingatkan berkali-kali. "Bagus Fajri, sholat tepat waktu adalah bukti cinta kita pada Allah," bisik Pak Ade dengan suara berat namun ramah. Di dalam musola yang bersih, Ibu Romlah sedang membantu Aulia, seorang murid kelas 2, merapikan mukenanya. Ibu Romlah dengan telaten memastikan dahi Aulia tidak terhalang rambut saat sujud nanti. "Nah, begini nak, supaya sholat kita sempurna seperti yang diajarkan Rasulullah," tutur Ibu Romlah lembut. Aulia tersenyum, merasa sangat diperhatikan dan disayangi oleh gurunya. Waktu istirahat tiba, namun suasana sekolah tidak lagi bising oleh teriakan yang kasar. Di bawah pohon rindang, Fajri sedang berbicara dengan teman-temannya menggunakan bahasa yang santun. Ibu Mira yang berjalan melintas merasa terkejut sekaligus bahagia. Ia mendengar Fajri berkata, "Maaf teman, bolehkah aku meminjam bolanya sebentar?" Tanpa ada nada perintah atau paksaan. Tiba-tiba, seorang murid kelas 1 terjatuh karena tersandung akar pohon. Lututnya sedikit lecet. Sebelum guru datang, Aulia yang berada di dekat sana langsung berlari menolong. Ibu Yus yang melihat kejadian itu dari kejauhan segera mendekat. Ia melihat Aulia sedang membantu anak kecil itu berdiri sambil membersihkan debu di bajunya. Ibu Yus merasa bangga, akhlak mulia mulai tumbuh di hati anak-anak. Di sudut lain sekolah, Pak Ade dan Ibu Miskem bekerja sama memunguti sampah yang tersisa di pinggir taman. Melihat teladan dari guru-guru mereka, beberapa siswa tanpa diminta ikut membantu. Tidak ada lagi yang merasa gengsi untuk memegang sapu atau membuang sampah pada tempatnya. Kebersihan sekolah kini menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas penjaga sekolah. Ibu Saryati duduk di bangku taman saat melihat Aulia sedang berbagi bekal rotinya dengan temannya yang lupa membawa uang saku. Aulia membagi roti itu menjadi 2 bagian yang sama besar dengan sangat ikhlas. Ibu Saryati tersenyum lebar, menyadari bahwa ceramah tentang perjalanan buraq telah membawa perubahan nyata dalam cara anak-anak memperlakukan sesama. Sore harinya, para guru berkumpul sejenak sebelum pulang. Ibu Romlah dan Ibu Mira saling bercerita tentang betapa tenangnya suasana sekolah hari ini. "Sepertinya hikmah Isra Mi'raj benar-benar meresap ke hati mereka," ujar Ibu Romlah. Ibu Mira mengangguk setuju. "Ya, melihat mereka sholat tepat waktu dan saling membantu adalah hadiah terindah bagi kita sebagai guru." Matahari mulai terbenam di kota Jambi, menyisakan warna jingga yang indah di langit SDN 08. Ibu Yus melihat Fajri berpamitan pulang dengan mencium tangan gurunya dengan takzim. Perjalanan Rasulullah dengan buraq bukan lagi sekadar cerita sejarah, melainkan cahaya yang kini menerangi setiap langkah, setiap ucapan, dan setiap sujud anak-anak dan guru-guru di sekolah itu.